penyelesaian sengketa pemilihan tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 dimulai. Dimulai dengan pembacaan tata tertib. Tata tertib musyawarah secara terbuka penyelesaian sengketa pemilihan. 1. Seluruh peserta yang hadir dalam musyawarah penyelesaian sengketa wajib A. Mengenakan pakaian rapi dan sopan. B. Bersikap sopan dan tertib. C. Menempati tempat duduk yang disediakan dengan tertib dan sopan selama musyawarah. D. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis musyawarah, termasuk menaati aturan untuk berdiri ketika majelis musyawarah memasuki dan meninggalkan ruang musyawarah. E. Meminta dan atau mendapat izin pimpinan musyawarah untuk menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya. E. Menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan ketua majelis. G. Menyerahkan alat bukti atau berkas lainnya kepada majelis musyawarah melalui sekretaris musyawarah. H. Memberitahukan kepada sekretaris musyawarah bagi para pihak yang akan menggunakan peralatan elektronik pribadi yang akan dihubungkan dengan fasilitas alat elektronik musyawarah sebelum musyawarah dimulai. 2. Seluruh peserta yang hadir dalam musyawarah penyelesaian sengketa dilarang A. Membawa senjata tajam, senjata api, benda-benda terlarang dan atau benda lainnya yang dapat membahayakan jalannya musyawarah penyelesaian sengketa. B. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, bertepuk tangan dalam ruang musyawarah atau melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu jalannya musyawarah. C. Mengaktifkan nada dering pada alat komunikasi selama musyawarah penyelesaian sengketa berlangsung. D. Membawa peralatan, alat peraga, demonstrasi dan kampanye memasuki ruang musyawarah kecuali untuk kepentingan pembuktian. E. Merusak dan atau mengganggu fungsi dan atau sarana prasarana musyawarah. E. Menghina panitia musyawarah, para pihak, saksi dan atau ahli. G. Makan, minum dan merokok dalam ruang musyawarah selama musyawarah berlangsung. H. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan saksi atau ahli selama musyawarah berlangsung. I. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu musyawarah atau merendahkan kehormatan serta martabat anggota majelis musyawarah atau kewibawaan musyawarah penyelesaian sengketa. J. Mengeluarkan ungkapan atau pernyataan, perilaku, gerak tubuh di dalam musyawarah yang dapat mempengaruhi kemandirian majelis musyawarah. 3. Majelis musyawarah dapat mengambil tindakan di luar dari tertib ini. Penyelesaian sengketa pemilihan memasuki ruang musyawarah. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Musyawarah terbuka sengketa pemilihan dengan nomor register 001-PS-Rek-6-3-5-2024 dengan agenda pembacaan putusan antara pemohon 1. Agus Butar-Butar SH, 2. Deborah Tasih SPD MH, masing-masing selaku bakal pasangan calon perseorangan terhadap termohon KPU Kabupaten Mamasa pada hari ini Kamis tanggal 23 Mei 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada kesempatan ini saya
Rustam selaku Ketua Majelis Musyawarah, dan di samping kanan saya Bapak Martin SH, dan di samping kiri saya Bapak Adi Wijaya, masing-masing selaku anggota majelis akan memimpin jalannya musyawarah terbuka pada malam hari ini dalam agenda pembacaan putusan kesepakatan para pihak. Sebelum kami membacakan putusan dimaksud, kami mempersilahkan kepada pemohon dan termohon untuk memperkenalkan diri siapa-siapa yang hadir pada malam hari ini. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada saudara pemohon, silakan. Baik, terima kasih. Saya Agus Butar-Butar, tinggal di Kampinisan Malabo, Panduka 2, sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Mamasa 2024 dari perseorangan dan didampingi oleh Ibu Deborah Tasik, bakal calon Wakil Bupati Kabupaten Mamasa 2024 dari jalur perorangan, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Kecamatan Mamasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara termohon untuk memperkenalkan. Baik, terima kasih majelis yang kami hormati. Izinkan kami memperkenalkan bahwa saya Sumarli, Ketua KPU Kabupaten Mamasa. Kemudian di samping kiri saya adalah Ibu Limbo Lele selaku Kadif Teknis dan Penyelenggaraan. Masing-masing kami dari prinsipal dimaksud. Demikian majelis yang kami sampaikan. Baik, terima kasih saudara termohon. Oleh karena yang hadir pada malam hari ini baik dari pemohon dan termohon adalah pemohon dan termohon prinsipal, maka selanjutnya kami akan lanjutkan dengan pembacaan putusan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, putusan terjadinya kesepakatan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan nomor register 001-PS-76.7603-5-2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa telah menerima dan mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa permohonan dari 1. Identitas para pihak, nama Agus Butar-Butar, nomor KTP sekian, tempat tanggal lahir Pangkep 24 Agustus 1965, alamat Rantai Palado, Kecamatan Bambang, pekerjaan wira swasta. Kedua, nama Deborah Tasik, SPD MH, nomor KTP sekian, tempat tanggal lahir Rate 11 November 1964, alamat Mamasa, pekerjaan pensiunan. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan atas dikeluarkannya formulir model pengembalian dukungan KWK KPU tentang tanda pengembalian data dan dokumen pada penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Mamasa tahun 2024 beserta lampirannya terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa yang berkedudukan di Desa Rambusaratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai termohon. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam memimpin musyawarah antara pemohon dan termohon dengan hasil sebagai berikut. Dua pokok permohonan. A. Uraian proses penyelesaian sengketa. 1. Bahwa sesuai dengan berita acara KPU Kabupaten Mamasa nomor 129/02-2/7603/2024 tentang penerimaan persyaratan dokumen bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa tahun 2024 model DA penerimaan dukungan KWK menunjukkan bahwa pemohon merupakan bakal pasangan calon perseorangan. 2.
bahwa pada tanggal 12 Mei tahun 2024 pemohon menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan calon perseorangan ke KPU Kabupaten Mamasa. 3. Bahwa pada tanggal 13 Mei tahun 2024 termohon mengeluarkan berita acara penerimaan persyaratan dokumen pasangan calon perseorangan dan diberikan kepada pemohon. 4. Bahwa pada tanggal 18 Mei tahun 2024 termohon mengeluarkan formulir model pengembalian dukungan kepada KPU dan tanda pengembalian data dan dokumen para penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Mamasa tahun 2024 beserta lampirannya. 5. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 termohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa. 6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamasa setelah menerima permohonan dari pemohon melakukan verifikasi kelengkapan syarat formil dan material berkas permohonan pemohon. 7. Bahwa hasil verifikasi Bawaslu Kabupaten Mamasa menyatakan permohonan pemohon lengkap dan diregister dengan nomor 001-76.76.7603/5/2024. 8. Bahwa pada tanggal 22 Mei tahun 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah dilakukan musyawarah tertutup pertama antara pemohon dan termohon tetapi belum tercapai kesepakatan. 9. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah kembali dilakukan musyawarah tertutup kedua antara pemohon dan termohon dan tercapai kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara musyawarah. B. Pendirian pemohon. 1. Menerima semua dalil permohonan dalam kesimpulan pemohon. 2. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 3. Membatalkan status tidak memenuhi syarat pemohon sebagaimana yang tercantum dalam formulir pengembalian KWK KPU. 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamasa untuk melaksanakan keputusan ini. C. Pendirian termohon. 1. Bahwa pada saat penyerahan dokumen persyaratan pemenuhan calon perseorangan atas nama Agus Butar-Butar SH dan Deborah Tasik SPD MH tanggal 12 Mei 2024 dinyatakan lengkap dari jumlah fisik yaitu sebanyak 12.006 dukungan dengan sebaran lebih dari 50% jumlah kecamatan di Kabupaten Mamasa. 2. Bahwa dokumen persyaratan calon perseorangan atas nama Agus Butar-Butar dan Deborah Tasik SPD MH belum memenuhi jumlah unggahan yang disyaratkan ke aplikasi Silon. 3. Bahwa KPU Kabupaten Mamasa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 707/PL-02-SD-05/2024 tentang penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam bentuk fisik dan digital memberikan perpanjangan waktu 3 kali 24 jam sejak tanda terima penerimaan dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mamasa untuk mengupload dokumen persyaratan ke Silon yang selanjutnya pihak pemohon diwajibkan untuk melakukan unggahan ke dalam Silon sesuai dengan jumlah syarat dukungan yang tertuang dalam model KWK syarat dukungan calon. 4. Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon perseorangan sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat ialah mengunggah dokumen syarat dukungan ke dalam aplikasi Silon 100%. 5. Bahwa KPU Kabupaten Mamasa telah melakukan sosialisasi tentang pendaftaran calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan sejak bulan April tahun 2024 hingga dikeluarkannya Surat Edaran nomor 676 tertanggal 5 Mei 2024. Tiga, kesepakatan pada pihak bahwa berdasarkan berita acara musyawarah tertutup penyelesaian sengketa pemilihan antara pemohon dan termohon menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Bahwa pihak termohon memberi waktu kepada pemohon untuk melakukan penginputan kekurangan persyaratan dukungan calon perseorangan di aplikasi Silon berdasarkan hitungan kerugian waktu penginputan selama 14 jam yang dialami oleh pemohon sebagai akibat terjadinya maintenance atau error pada aplikasi Silon dari tanggal 13 Mei 2024. 2. Bahwa pemohon memberi waktu kepada petermohon untuk melakukan penginputan kekurangan persyaratan dukungan calon perseorangan yang belum diupload ke aplikasi Silon pada tanggal 24 Mei tahun 2024
dengan durasi waktu selama 14 jam terhitung dari pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Bahwa pihak pemohon akan melakukan penginputan kekurangan persyaratan dukungan calon perseorangan yang belum diupload ke aplikasi Silog pada tanggal 24 Mei 2024 dengan durasi waktu selama 14 jam terhitung dari pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 22.00 sesuai dengan durasi waktu yang diberikan oleh pihak termohon. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wakil bupati, wali kota, wakil wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang. Contoh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU Mendatar 17/2019 tertanggal 29 Januari 2020. Contoh Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Memutuskan 1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan ini. 2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamasa untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan. Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mamasa. Dihadiri oleh 1. Rustam SH MH, 2. Ari Wijaya SP, 3. Martin Kuntu Basau SH, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 bulan Mei 2024 yang dihadiri oleh 1. Rustam, 2. Ari Wijaya, 3. Martin Kuntu Basau, masing-masing sebagai majelis musyawarah dan dibantu oleh Edison Esos MM sebagai sekretaris, masing-masing bertanda tangan dan dicap. Demikian pembacaan putusan pada sidang hari ini, dan dengan selesainya pembacaan putusan ini maka musyawarah terbuka untuk sengketa pemilihan dengan nomor register 001-PS-76.7603/5 Romawi/2024 saya nyatakan ditutup. Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa meninggalkan ruang musyawarah. Ini dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demikian, selamat malam, terima kasih. Nanti salinannya begitu. Ya, Selamat malam Pak. Selamat malam. Bagaimana tanggapan Hasil. Kalau menurut saya bagus, ada kerjasama yang baik untuk Kabupaten Mamasa. Itu kan ada penambahan 14 jam untuk menginput silon Pak. Apakah waktu itu cukup untuk menginput? Cukup. Sangat cukup.
Ya, selamat malam Pak Ketua. Bagaimana tanggapannya terhadap putusan yang disampaikan oleh Majelis Musyawarah? Ya, terkait dengan putusan yang sudah disampaikan, itu sudah bagian dari hal yang dilakukan dalam Majelis Musyawarah. Tinggalkan di teman-teman dari Bawaslu memutuskan itu sudah bagian dari hasil musyawarah dan kesepakatan bersama. Dan dari musyawarah tertutup yang dilakukan mulai dari tanggal 22 sampai 23 tadi. Ya, untuk pelaksanaan pembukaan silon kembali kira-kira kapan dilaksanakan Pak? Karena itu kan ada 3 kali 24 jam. Iya, jadi pembukaan akses silon itu kita tidak lagi menggunakan 3 kali 24 jam, tetapi berdasarkan dengan kesepakatan bersama dalam sebuah musyawarah yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu, itu kita akan mulai berdasarkan putusan tadi kita sudah mendengar semua, itu dimulai di tanggal 24 besok, mulai pukul 8 sampai pukul 22 dengan durasi waktu yang kita berikan itu selama 14 jam, di mana permintaan yang pemohon itu meminta 2 kali 24 jam, tetapi karena dengan sesuatu dan lain hal bahwa KPU itu memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dari semua hal, termasuk proses administrasi, verifikasi administrasi yang kami laksanakan itu sampai tanggal 29. Nah, itu juga bagian dari pertimbangan kami, sehingga kami meminta dalam sidang musyawarah itu untuk memberikan kami waktu terkait dengan itu, sehingga permintaan kami dari 14 jam itu kemudian disepakati juga oleh pihak pemohon. Kan kemarin pemohon ini progres dalam menjalankan silon itu sampai 60%. Itu 60% apakah diulang lagi dari nol atau itu 60% yang dilanjutkan? Tinggal mereka melanjutkan. Jadi tinggal mereka melanjutkan karena sudah ada progres sekitar 60%. Berarti sisa 30%. Iya, sisa 40%. Iya, itu nanti tinggal mereka lanjutkan soal sisa, karena memang ketentuannya adalah mereka harus wajib mengunggah sampai harus 100% berdasarkan dengan syarat dukungan yang telah diajukan sebanyak 12.006. Jadi memang syarat minimal itu ya? Syarat minimal yang kita tentukan itu 12.002, tetapi kan kita berdasar pada surat pengajuan syarat dukungan yang diajukan kepada kami, yaitu sebanyak 12.006 yang diajukan ke kami. Tentu dengan dasar bahwa ketentuan 707 dalam surat edaran itu menyebutkan bahwa apabila dia lebih atau kurang tetap menyesuaikan dalam surat dukungan yang telah diajukan kepada kami, yaitu sebanyak 12.006. Baik, terima kasih waktunya Pak. Iya baik, jadi pada malam hari ini kita sudah membacakan putusan terkait kesepakatan dalam musyawarah tertutup yang sudah disepakati oleh para pihak, baik pemohon termohon, dan pada dasarnya dalam amar putusan bahwa KPU Kabupaten Mamasa berdasarkan analisa terhadap kerugian waktu yang dialami oleh termohon dalam penjemputan di silon, memberi ruang dan waktu kepada pemohon ini untuk kembali melanjutkan menjemput kekurangan dari persyaratan yang harus diupload di aplikasi silon dimaksud. Tanggapan Bapak, apakah itu keputusan itu sudah maksimal atau? Ya, kalau dari Bawaslu, oleh karena memang regulasinya mengatur bahwa apabila ada kesepakatan antara pihak selama itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka itu bisa dilaksanakan. Ya, lalu kemudian setelah pengisian silon Pak, kan masih ada kemungkinan muncul lagi sengketa. Apakah masih akan diterima sekaitan dengan pendaftaran bakal calon independen? Jika diberikan waktu 14 jam ini dan tidak memenuhi syarat lagi, ya bagaimana kelanjutannya itu? Ya, dalam regulasi bahwa eksekusi terhadap putusan Bawaslu itu tidak dapat lagi diregistrasi sebagai permohonan sengketa. Kalau misalnya persyaratan administrasi kemudian Pak, ya, tidak bisa lagi. Misalnya ada administrasi pemohon tadi yang bermasalah di kemudian hari. Iya baik. Jadi pada intinya bahwa Bawaslu dalam menerima permohonan sengketa itu tidak akan menerima sengketa dengan objek sengketa yang sama.
Dalam artian bahwa ketika objek sengketa itu sudah diputuskan, maka eksekusi oleh termohon terhadap putusan Bawaslu itu tidak bisa lagi dilakukan sengketa di atasnya. Kecuali kalau ke depan lagi ada objek sengketa yang berbeda, maka Bawaslu Pertama Masa tetap terbuka untuk memberikan keadilan bagi pemohon nantinya. Baik.